Hai, apa kabar? Aku Melina Rizka di Ruang Narasi. Di sini, aku akan membacakan cerpen-cerpen pilihan yang setiap episode bisa kamu dengarkan di setiap hari Rabu. Di akhir pembacaan cerpen ini nanti, aku akan mengulas tentang cerpen yang udah dibacakan. Jadi, aku berharap kamu tetap setia ya dengerin podcast ini sampai habis. Cerpen pertama yang akan aku baca kali ini adalah cerpen Petrichor karya Rianawati. Beliau adalah dosen sastra Indonesia Universitas 11 Maret atau UNS. Oke, cerpen ini salah satu cerpen yang ada dalam buku berjudul Petrichor, kumpulan cerita pendek karya Ibu Rianawati. Kenapa sih aku pengen bacain ini? Karena menurut aku dari judulnya aja udah menarik ya. Petrichor, apa itu Petrichor? Nah, jadi aku pengen kamu juga bisa tahu cerpen ini melalui podcast aku. Oke, gak usah lama-lama ya, langsung aja cerpen pertama di Ruang Narasi, Petrichor. Aroma petrichor selalu mampu menyeretku ke masa lalu. Saat hujan turun pertama kali dan mencipta sensasi rasa yang tak biasa. Lalu aku terkenang peristiwa itu. Saat aku percaya bahwa jatuh cinta pada pandangan pertama itu ada, aku mengalaminya. Pagi yang basah di awal bulan September. Mengajar pertama kalinya di sebuah perguruan tinggi, usai merampungkan studi magister sastraku. Sosok berambut gondrong itu datang terlambat, mengetuk pintu kelas dengan wajah basah dan dingin. Tapi tidak dengan matanya. Mata itu bening dan tajam, menghujam tepat di ulu hatiku. "Maaf Bu, terlambat. Hujan deras," katanya dengan kalem. "Kamu mahasiswa kelas saya?" Aku memastikan. "Iya Bu, saya mengulang mata kuliah telah prosa," jawabnya sambil senyum. Tuhan, senyumnya begitu indah. "Kamu semester berapa?" Aku menyelidiki. Mata kuliah yang kuampu untuk mahasiswa semester 1 dan penampakan pemuda ini tak memungkinkan jika dia mahasiswa baru. Dia nampak menggerakkan jarinya, berusaha mengingat-ingat sambil memamerkan senyumnya. 13 Bu. Aku berjengit. Sudah 6 tahun kuliah dan dia belum lulus juga. Sekilas aku menghitung. S1ku 4 tahun dan S2ku tak sampai 2 tahun. Laki-laki gondrong itu mungkin seumuran denganku. "Silakan duduk," ucapku akhirnya. Karena ini pertemuan pertama, saya maafkan keterlambatannya. Ke depan saya hanya memberi toleransi 15 menit. "Terima kasih Bu," ucapnya sambil berlalu dan memilih tempat duduk paling depan. Saya lanjutkan penjelasan tentang silabus materi kita selama 1 semester ke depan ya, ujarku sambil menuju meja dan mengambil buku-buku referensi. "Ibu gak kenalan dulu, Ibu dosen baru ya?" Suara itu memecah konsentrasiku. Dari pemuda bermata tajam yang duduk tersenyum menatapku. Getar halus itu kembali kurasa. "Kamu terlambat, tidak ada perkenalan ulang," ketus aku pura-pura menjawabnya. Wajahnya tersenyum lagi dengan bibir mengukir kata maaf. Lalu hari-hari setelah itu aku dibuat kikuk olehnya. Ternyata wawasan sastranya luar biasa. Di kelas telaah prosa,
Dia mampu memberikan contoh-contoh cerpen berkelas dan mengulasnya dengan menarik. Dia tak segera lulus bukan karena tak cerdas. Dia sosok idealis. Selentingan yang kudengar dari adik-adik kelasnya, pemuda itu aktivis komunitas sastra yang sering berkegiatan budaya dan literasi. Beberapa tulisannya juga muncul di koran dan majalah sastra. Maka ku buru tulisan itu. Ku ketikkan namanya di gawaiku. Ku cari informasi sebanyak-banyaknya tentang pemuda bermata tajam itu. Semuanya ku lakukan dalam diam, sunyi, termasuk diskusi-diskusi kami di ruang kelas atau usai perkuliahan. Mencipta ruang tersendiri di sudut hatiku. Selama ini aku tak mudah tertarik dengan lawan jenis. Bagiku, cinta itu anugerah yang akan datang dengan sendirinya, sesuai yang dikehendaki Tuhan. Namun, pertemuan demi pertemuan itu seperti sulaman benang yang hendak menemukan polanya. Semakin sering kami bertemu, pola itu semakin terbentuk. Bukan rasa yang ditunjukkan dengan cari muka atau mencuri kesempatan, tapi rasa yang dia jaga dalam kesopanan dan batas kewajaran. Aku berusaha mati-matian menyembunyikannya, bahwa tatapan mataku adalah tatapan biasa antara dosen dan mahasiswanya. Tapi tatapannya setiap kali aku mengajarnya, bisakah aku tafsirkan apa adanya? Bahwa ada ruang yang sama di sudut hatinya. Ibu ketemu di sini ya, ujarnya saat kami bertemu di kantin kampus. Hei, mau makan? Sini aja. Tawarku biasa, sama seperti yang kulakukan pada mahasiswa lainnya. Aku memang termasuk orang yang cepat akrab dan tidak jaga jarak dengan mahasiswa. Jadi, aku senang diskusi. Tak perlu 2 kali, dia langsung duduk di kursi depanku. Pesan apa? Aku traktir deh. Kasian anak kos pasti kurang gizi. Aku tertawa. Dia ikut tertawa dan melambaikan tangan memanggil penjaga kantin. Makasih ya Bu. Jangan panggil Bu ya. Kita seumuran, sahutku sambil melanjutkan makan. Dia mengerutkan kening, minta penjelasan. Beneran, panggilan itu cukup di kelas kita saja, demi kesamarataan dengan mahasiswa lainnya. Saya ketawa lagi. Baik Bu. Mbak, jawabnya kikuk lalu ikut tertawa. Apalagi setelah mencocokkan ternyata tahun lahir kami sama. Sambil menunggu menunya datang, aku menghabiskan makananku. Kami berbincang tentang skripsi yang tengah dikerjakannya. Di sela-sela itu, tanpa ku minta dia bercerita kendalanya, mengapa tak segera menyelesaikan studi seperti teman-temannya. Ternyata dia pernah cuti 1 tahun, 1 semester untuk bekerja menyambung hidupnya. Saya harus memenuhi kebutuhan hidup saya sendiri. Sekarang, alhamdulillah, karena tulisan saya sudah banyak, orang percaya menjadikan saya editor atau freelance proyek penerbitannya. Jadilah saya sedikit-sedikit punya biaya hidup, terangnya. Aku mengangguk-angguk, bangga, kagum, atau entah apa namanya. Bagus itu, kalau sudah lulus, semua kesempatan akan lebih mudah kamu dapatkan. Tambahku, sedatar mungkin, menyembunyikan debar yang lembut mengalun. Ibu, Mbak hebat ya, masih muda sudah jadi dosen. Dia nampak hendak berbahasa basi. Biasa aja, dosen juga manusia. Aku sedikit tertawa. Akhir semester ke-13-nya, tepat dengan selesainya mata kuliahku yang diambilnya, dia juga menyelesaikan skripsinya.
Mataku berbinar saat mendapati surat tugas untuk menguji skripsi itu. Untuk pertama kalinya aku menguji skripsi, dan skripsi yang harus aku uji adalah skripsinya. Menjelang hari itu pun aku harus menebalkan telinga atas pembicaraan dosen lainnya tentangnya. Mahasiswa yang telat lulusnya, mahasiswa yang bla bla bla, yang kemudian jika kesan itu negatif kutangkap, ada yang berdenyut di ujung hatiku. Bisa membela apa dosen muda yang baru mengajarnya 1 semester? Maka di ruang ujian skripsi itu dia membuktikan kecerdasannya tentang sastra. Dia mempertahankan tulisannya yang meskipun tidak sempurna, tapi sangat layak untuk mendapatkan nilai istimewa. Selamat ya, kataku formal usai ujian. Terima kasih, sahutnya dengan tepat di manik mataku. Dia seperti ingin menyampaikan sesuatu. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku buru-buru menunduk membereskan berkas sekretaris ujian. Langkahku kemudian gegas menyusul ketiga dosen lainnya yang telah keluar ruangan. Bu Aira, panggilnya saat aku di koridor. Aku menghentikan langkah, memutar badan, sementara ketiga rekanku terus berjalan. Ya, saya ingin bicara soal revisi skripsi. Aku berusaha mencairkan kegegukannya. Bukan, iya. Aku tersenyum. Kerjakan dulu seperti saran dari semua penguji. Setelah itu kita bisa bertemu. Jawab saya profesional. Tatap matanya meredup. Baik, Bu. Sungguh, jika tidak dalam posisi seperti ini, aku akan lebih banyak memberinya peluang. Perbincangan kami sebelumnya di saat formal ataupun tidak telah mampu mencipta selaksa kesan. Dia pria yang menyimpan kebaikan dan merahasiakan kecerdasan. Langkah kakiku meninggalkannya begitu berat. Bahkan saat tikungan koridor, ekor mataku masih menangkap sosoknya tetap berdiri melihat ke arahku. Maafkan aku, Irfan. Senja itu dirinai gerimis bulan Januari. Sosoknya hadir mengetuk pintu kontrakanku. Saya datang sebagai teman, bukan sebagai mahasiswa. Ujarnya tegas. Nada suara yang berbeda dari sebelumnya. Aku lebih membuka diri. Oke, kalau begitu kita boleh beraku kamu. Gurauku disambutnya dengan senyum. Selamat ya atas wisudanya. Apa rencana ke depan? Tanyaku setelah mempersilakannya duduk di kursi teras. Dia tertawa, lalu mengeluarkan tumpukan buku dari dalam tasnya. Mengembalikan ini dulu, sangat membantu skripsiku, ujarnya. Terima kasih sekali, Aira. Aku tersentak. Dia memanggil namaku tanpa embel-embel. Namun, mengapa aku justru menyukainya? Kami sekarang setara. Tak ada hubungan dosen mahasiswa yang akhir-akhir ini sangat menyiksaku. Aku akan pergi dari kota ini, ujarnya. Lagi-lagi membuatku terhenyak. Diterima kerja di mana? Tanyaku. Bukan, aku dapat tawaran menulis biografi seseorang dan aku harus bersama beliau beberapa bulan untuk menggali banyak informasi. Wow, hebat. Aku memujinya. Beliau di mana? Dia tidak segera menjawab. Sejenak kami diam, hujan menderas teras basah. Belanda. Aku langsung memutar badan, tatap kami bertemu. Karena itu aku ingin jujur padamu. Suaranya nampak serius. Tolong jangan dipotong. Aku hanya ingin menyampaikan perasaanku. Tak peduli bagaimanapun penerimaanmu. Matanya belati.
tepat menghujam dan membuatku terdiam dalam degup jantung yang berpacu. Setidaknya dengan mengatakannya aku lega dan bisa berkonsentrasi menulis di Belanda sana. Aku menunduk, menekuni motif lantai keramik yang sepertinya sama sekali tak menarik. Aira, aku mengagumimu sejak pertama kali bertemu di kelas itu. Namun, aku harus tahu diri karena statusku mahasiswamu. Kau tak tahu betapa aku hampir gila mencari segala informasi tentangmu, tapi tetap harus menjaga nama baikmu. Kau tak tahu aku bahkan mencari segala cara agar aku bisa berinteraksi denganmu dengan kewajaran sebagai mahasiswa dan dosennya. Dan kau tak tahu betapa energi menulis skripsiku sangat besar agar status mahasiswa yang membelengguku ini berakhir. Kau tak tahu itu. Nafasnya terengah, seperti melepaskan beban berat yang menghimpitnya. Aku terdiam. Kau juga tak tahu apa yang kurasakan, Irfan. Kau tak tahu bahwa segala tentangmu itu adalah idealismeku tentang pasangan hidup. Lanjutnya. Aku seperti terhempas ke dasar jurang kesadaran. Aku juga butuh partner untuk menjalani sisa hidup. Aku seorang perempuan yang juga punya perasaan. Sementara di luar sana, teman-teman seusiaku telah bertemu belahan jiwanya, membesarkan malaikat-malaikat kecil buah cinta mereka. Fitrah manusia itu tetap bersemayam di jiwa. Mungkin egoku yang masih terlalu tinggi hingga yang keluar dari bibirku justru ucapan sederhana. Sudah. Ya, dan kau? Dia tetap menatapku. Tadi kau bilang tak peduli bagaimana penerimaanku, kan? Dia menghela nafas. Pergilah ke Belanda dan selesaikan pekerjaanmu dengan baik. Aku menunggu. Hanya kalimat itu yang kuucapkan. Namun, itu cukup mampu membuat matanya berbinar dan senyumnya melebar. Lalu ditembuslah rinai hujan senja itu dengan bahagia yang memancar. Dia berhenti sejenak di samping pagar, tak peduli bajunya basah. Ditatapnya aku sekali lagi dengan penuh yang bisa penuh ketangkap. Aku membalas senyumannya. Itulah pertemuan terakhirku dengannya. 9 bulan yang lalu. Kuresapi aroma petrikor senja ini. Hujan pertama di bulan September kembali mengingatkanku peristiwa pertemuan pertama kami di kelas itu. Barusan dia berkirim pesan telah kembali ke tanah air hari ini. Aku orang pertama yang akan ditemuinya setelah orang tuanya. Kulirik setumpuk berkas di meja samping jendela kamarku. Beasiswa studi S3 aku di Belanda telah disetujui. Sepekan lagi aku harus berangkat. Dia tak kuberitahu. Bahkan ketika dia mengabarkan dapat beasiswa S2 di sana dan harus tinggal lebih lama, aku hanya mengatakan, yakinlah dengan apa yang kau perjuangkan. Tuhan akan memberi jalan yang terbaik. Ya, itu tadi cerpen pertama yang aku bacakan di podcast Ruang Narasi kali ini. Petrikor karya Ibu Rianawati. Oke, aku akan sedikit mengulas cerpen tersebut. Selain menarik buat aku ya. Yang pertama dari segi cerita di cerpen ini itu bukan cerita yang berat ya, ringan untuk dibaca. Dan ceritanya tuh dekat dengan kehidupan sehari-hari antara dosen, mahasiswa, percintaan. Tapi memang jarang terjadi sih ya antara dosen dengan mahasiswa. Nah, jadi bisa dibilang cerpen ini nggak cacat logika karena penulis
atau Ibu Riana ini sangat memikirkan detail-detail yang ada di ceritanya. Jadi gak kerasa aneh ya waktu kita baca cerpen ini. Kemudian dari segi bahasnya tuh ringan dan gak berbelit-belit. Ada 1-2 bahasa yang puitis menurut aku, tapi itu gak memaksakan dan bukan sesuatu yang awkward untuk dibaca. Justru itu yang menarik dari cerpen ini. Beliau, Ibu Riana ini pandai sekali merangkai kata sehingga cerpennya bisa saat kita membaca cerpennya kita bisa membayangkan bagaimana sih cerita ini, bagaimana sih si tokoh dosen dan mahasiswa ini, kita bisa merasakan langsung gitu. Jujur ya, waktu aku membaca cerpen ini aku senyum-senyum sendiri karena wah lucu ya, ada gitu dosen mahasiswa yang memiliki perasaan satu sama lain. Itu sih itu ulasan singkatnya dari aku tentang cerpen Petrichor ini. Menarik sih menurut aku ya. Aku harap kamu suka dengan cerpen kali ini. Dan buat kamu yang ingin membacakan cerpen atau ingin dibacakan cerpen, kamu bisa DM aku di Instagram @melinariska, atau kamu bisa loh kalau ingin berpartisipasi di podcast ini, kamu bisa mengirimkan rekaman voice kamu ke email aku melinariska05@gmail.com, dan nanti akan aku pilih cerpen-cerpen yang menarik untuk diunggah dalam podcast Ruang Narasi ini. Oke, thank you for listening. Terima kasih banyak kamu udah setia mendengarkan episode 1 ini dengan cerpen Petrichor. Sampai bertemu di episode pembacaan cerpen selanjutnya dengan cerpen yang lebih menarik lainnya. Salam literasi.